Bagaimana jika suatu hari Anda terbangun, membuka jendela, dan melihat cahaya fajar muncul dari arah yang tak pernah terjadi sebelumnya? Bukan dari timur, tetapi dari barat. Burung-burung terdiam, langit terasa berbeda. Media sosial dipenuhi kepanikan. Para ilmuwan tak mampu menjelaskan. Dan di saat itu, hati Anda bergetar karena sadar, ini bukan sekadar fenomena alam. Ini adalah tanda besar yang selama ini diperingatkan. Jika itu terjadi hari ini, sudah siapkah kita menghadapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cahaya Umat, tempat kita bersama-sama merenungi tanda-tanda akhir zaman, memperdalam iman, dan mengambil pelajaran berharga untuk kehidupan hari ini. Di tengah dunia yang semakin sibuk dan penuh distraksi, semoga channel ini bisa menjadi pengingat agar hati kita tetap terhubung kepada Allah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang sangat penting dan menggugah ini, jangan lupa dukung channel Cahaya Umat dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan Anda sangat berarti agar dakwah ini terus menyebar dan semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaatnya. Mari kita mulai pembahasan yang akan mengguncangkan hati. Jauh sebelum manusia mengenal teleskop modern, sebelum ilmu astronomi berkembang pesat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan sebuah kabar yang mengguncangkan hati. Dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan dan tercatat dalam kitab besar seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, disebutkan bahwa di antara tanda besar kiamat adalah terbitnya matahari dari barat. Peristiwa ini bukan kiasan, bukan perumpamaan, dan bukan sekedar simbol perubahan zaman. Para ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwa ini adalah kejadian hakiki yang benar-benar akan terjadi menjelang hari kiamat. Sebuah peristiwa kosmik yang menandai fase akhir kehidupan dunia. Selama ribuan tahun, manusia menyaksikan matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Itu adalah hukum alam yang stabil, tanda keteraturan ciptaan Allah. Namun ketika Allah menghendaki, hukum itu bisa dibalik dalam sekejap. Dia yang menciptakan matahari, Dia pula yang berkuasa mengubah arahnya. Bayangkan betapa dahsyatnya momen itu. Seluruh sistem yang manusia anggap pasti dan tak tergoyahkan tiba-tiba berubah. Tidak ada teknologi yang mampu menghentikannya. Tidak ada kekuatan negara adidaya yang bisa menahannya. Ilmu pengetahuan akan terdiam. Karena ini bukan sekedar fenomena astronomi, ini adalah tanda ilahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa ketika matahari benar-benar terbit dari barat, maka seluruh manusia akan beriman. Orang kafir akan mengakui kebenaran. Orang lalai akan tersadar. Orang yang selama ini menolak akan berkata, "Kami beriman." Namun saat itu, iman tidak lagi diterima. Mengapa? Karena iman yang bernilai adalah iman kepada yang gaib. Ketika tanda sudah tampak jelas tanpa ruang untuk ragu, maka ujian telah berakhir. Dunia bukan lagi tempat memilih, melainkan tempat menunggu keputusan akhir. Bab ini mengingatkan kita bahwa kabar tentang matahari terbit dari barat bukanlah cerita dongeng untuk menakut-nakuti. Ia adalah janji yang pasti datang. Dan selama peristiwa itu belum terjadi, berarti Allah masih memberi kesempatan. Kesempatan untuk beriman dengan tulus. Kesempatan untuk bertaubat sebelum terlambat. Bayangkan sebuah pagi yang tampak biasa. Namun, takdir berkata lain. Langit perlahan berubah warna. Fajar menyingsing,
tetapi cahaya muncul dari arah yang tak pernah terjadi sepanjang sejarah manusia. Matahari terbit dari barat. Awalnya orang-orang mengira itu hanya ilusi optik, kesalahan kompas, gangguan satelit. Namun dalam hitungan menit, seluruh dunia menyadari kenyataan yang mengerikan. Arah terbitnya matahari benar-benar telah berubah. Di Jakarta, orang-orang keluar rumah dengan wajah kebingungan. Media sosial dipenuhi siaran langsung penuh kepanikan. Masjid-masjid mendadak penuh oleh tangisan dan doa. Di New York City, sirine berdering di berbagai sudut kota. Stasiun televisi memutus acara reguler dan menyiarkan fenomena aneh ini tanpa henti. Para ilmuwan diwawancarai, namun tak satu pun mampu memberi penjelasan logis yang memuaskan. Sementara itu di Mekah, manusia berbondong-bondong menuju Masjidil Haram. Tangisan menggema, banyak yang sujud di pelataran, memohon ampun dengan suara bergetar. Pasar-pasar mendadak sepi, transaksi terhenti, penerbangan dibatalkan, sistem keuangan lumpuh, orang kaya dan miskin sama-sama diliputi ketakutan yang sama. Tak ada lagi perbedaan jabatan, pangkat, atau kekuasaan. Semua manusia berdiri di hadapan kenyataan yang tak bisa dihindari. Anak-anak bertanya pada orang tuanya, apa yang terjadi? Orang tua tak mampu menjawab selain memeluk mereka dengan tubuh gemetar. Di rumah sakit, pasien dan dokter sama-sama menatap jendela dengan wajah pucat. Di kantor-kantor pemerintahan, para pemimpin dunia mengadakan rapat darurat. Namun tak ada kebijakan yang bisa membalikan arah matahari kembali. Manusia akhirnya sadar, ini bukan sekedar bencana alam, ini bukan perubahan iklim, ini bukan fenomena astronomi biasa. Ini adalah tanda besar yang selama ini diperingatkan. Ketika matahari benar-benar terbit dari barat, dunia tidak hanya Inilah bagian yang paling membuat hati bergetar. Ketika matahari benar-benar terbit dari barat, bukan hanya arah alam semesta yang berubah. Saat itulah keputusan langit ditetapkan, pintu taubat ditutup. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan dan tercatat dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika matahari terbit dari barat, maka iman seseorang tidak lagi bermanfaat jika sebelumnya ia tidak beriman, dan taubat tidak lagi diterima bagi yang belum pernah bertaubat. Bayangkan suasana saat itu. Orang-orang yang selama ini menunda sholat berkata, "Ya Allah, mulai hari ini aku akan berubah." Mereka yang bergelimang maksiat berseru, "Aku bertaubat." Mereka yang meragukan hari akhir akhirnya berkata, "Kini aku percaya." Namun, jawaban langit telah ditetapkan. Waktu telah habis. Mengapa begitu? Karena dunia adalah tempat ujian. Allah memberi manusia pilihan, percaya atau ingkar, taat atau lalai, dalam keadaan belum melihat bukti besar secara langsung. Itulah makna iman kepada yang gaib. Selama matahari masih terbit dari timur, manusia masih diuji. Masih ada ruang untuk ragu, masih ada kesempatan untuk memilih dengan kesadaran. Tetapi ketika tanda besar sudah tampak jelas di depan mata, ujian itu selesai. Tidak ada lagi pilihan. Semua orang akan percaya, bukan karena keyakinan, tetapi karena terpaksa oleh kenyataan. Saat itu, tangisan akan memenuhi bumi. Masjid-masjid penuh sesak, orang-orang sujud di jalanan, bahkan mereka yang dulu menertawakan agama akan menangis terseduh-seduh.
Namun, taubat bukan hanya tentang air mata. Taubat adalah tentang waktu, dan waktu itu telah ditentukan. Betapa banyak manusia yang berkata dalam hidupnya, "Nanti saja aku berubah, masih muda, masih panjang umur, setelah sukses baru taubat." Mereka merasa punya kendali atas sisa hidupnya, padahal tak seorang pun tahu kapan batas itu datang. Terbitnya matahari dari barat menjadi pengingat paling keras bahwa kesempatan tidak selamanya terbuka, bahwa rahmat Allah luas tetapi juga memiliki batas waktu yang telah ditetapkannya. Maka, sebelum hari itu benar-benar tiba, sebelum keputusan itu benar-benar berlaku, satu pertanyaan penting muncul untuk kita hari ini. Apakah kita akan menunggu tanda itu atau bertaubat sekarang juga? Ketika matahari telah terbit dari barat dan manusia menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, gelombang keimanan akan menyapu seluruh bumi. Tidak ada lagi yang berani mengingkari, tidak ada lagi yang berdebat tentang kebenaran hari akhir. Namun, inilah ironi terbesar dalam sejarah manusia. Keimanan itu datang terlambat. Selama ini, banyak orang menuntut bukti. Mereka berkata, "Jika benar kiamat itu ada, tunjukkan tandanya." Mereka meremehkan ayat-ayat Allah, menganggap peringatan para nabi sebagai cerita masa lalu. Sebagian bahkan menjadikan agama sebagai bahan ejekan dan hiburan. Tetapi ketika tanda besar itu benar-benar terjadi, kesombongan runtuh seketika. Orang-orang yang dulu merasa kuat karena harta dan jabatan, kini tersungkur dalam ketakutan. Orang-orang yang merasa cerdas dan mengandalkan logika semata, kini terdiam, menyadari bahwa ada kekuasaan yang jauh melampaui nalar manusia. Anak-anak muda yang dulu berkata, "Hidup cuma sekali, nikmati saja," kini menangis memeluk kedua orang tuanya. Para pemimpin yang dulu dielu-elukan kini tak mampu memberi jawaban kepada rakyatnya. Semua manusia berdiri dalam posisi yang sama, makhluk lemah di hadapan Sang Pencipta. Namun, Allah Maha Adil. Iman yang diterima adalah iman yang lahir dari keyakinan terhadap yang gaib, bukan karena terpaksa oleh penglihatan nyata. Ketika seluruh tanda sudah tampak jelas tanpa ruang untuk ragu, maka itu bukan lagi ujian. Itu adalah hasil akhir. Seperti seorang siswa yang baru ingin belajar ketika lembar jawaban sudah dikumpulkan. Penyesalan tidak mengubah nilai. Air mata tidak mengulang waktu. Begitulah keimanan saat matahari terbit dari barat. Semua akan percaya, semua akan tunduk. Tetapi bukan lagi karena pilihan, melainkan karena tidak ada lagi jalan untuk mengingkari. Betapa banyak manusia yang sepanjang hidupnya menunda kebaikan, menunda sholat, menunda sedekah, menunda meminta maaf, menunda meninggalkan dosa. Mereka merasa selalu ada esok hari, padahal tidak ada yang menjamin esok itu milik kita. Keimanan yang terlambat mengajarkan satu hal yang sangat dalam. Kesempatan adalah nikmat yang sering tidak kita sadari. Selama tanda besar itu belum datang, berarti Allah masih memberi ruang. Ruang untuk memilih dengan sadar, ruang untuk kembali tanpa paksaan, ruang untuk membuktikan cinta kepadanya, sebelum semuanya menjadi penyesalan abadi. Peristiwa matahari terbit dari barat memang belum terjadi. Setiap hari kita masih menyaksikan fajar datang dari timur.
dunia masih berjalan seperti biasa. Aktivitas manusia terus berputar tanpa henti. Namun, justru disitulah letak ujian yang sebenarnya. Karena ketika segala sesuatu terlihat normal, manusia mudah merasa aman. Kita merasa masih punya banyak waktu, masih ada kesempatan nanti, masih bisa berubah besok. Padahal tak seorang pun tahu apakah besok benar-benar miliknya. Terbitnya matahari dari barat adalah tanda besar kiamat. Tetapi sebelum tanda itu datang, ada kiamat kecil yang bisa terjadi kapan saja. Kematian. Setiap hari kita mendengar kabar orang berpulang. Ada yang masih muda, ada yang sehat, ada yang tak pernah menyangka itu adalah hari terakhirnya. Mereka pun mungkin memiliki rencana, memiliki cita-cita, memiliki niat untuk berubah suatu saat nanti. Namun, waktu tidak menunggu kesiapan kita. Pelajaran terbesar dari kisah ini bukan sekedar tentang fenomena kosmik yang dahsyat, bukan hanya tentang ketakutan dan kepanikan global, melainkan tentang kesadaran bahwa kesempatan beriman dan bertaubat adalah nikmat luar biasa yang sedang kita miliki saat ini. Hari ini kita masih bisa sujud. Hari ini kita masih bisa memperbaiki sholat. Hari ini kita masih bisa meminta maaf kepada orang tua. Hari ini kita masih bisa berhenti dari kebiasaan dosa. Ketika matahari benar-benar terbit dari barat, semua itu tidak lagi tersedia. Maka pertanyaannya bukan kapan peristiwa itu terjadi. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita persiapkan sebelum ia terjadi? Allah tidak menuntut kita menjadi sempurna dalam sekejap. Allah mencintai hamba yang mau kembali, meski berkali-kali jatuh. Taubat bukan tentang masa lalu yang bersih, melainkan tentang hati yang ingin berubah. Jangan menunggu momen besar untuk menjadi baik. Jangan menunggu musibah untuk mendekat kepada Allah. Jangan menunggu tanda langit berubah arah. Selama matahari masih terbit dari timur, itu artinya rahmat Allah masih terbuka. Itu artinya pintu taubat masih belum dikunci. Dan mungkin justru hari inilah kesempatan terbaik untuk memulai langkah kecil menuju perubahan besar. Karena ketika hari itu benar-benar tiba, yang tersisa hanyalah penyesalan bagi mereka yang menunda. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah tentang matahari terbit dari barat bukan sekedar cerita menegangkan tentang akhir zaman. Ia adalah peringatan lembut sekaligus tegas agar kita tidak terlena oleh dunia. Hari itu pasti datang, cepat atau lambat, dan ketika ia tiba, tak ada lagi kesempatan untuk mengulang waktu. Selama matahari masih terbit dari timur, selama kita masih diberi nafas hari ini, berarti Allah masih memberi kita peluang untuk kembali. Jangan tunda taubat, jangan tunda kebaikan, karena yang kita tunda hari ini bisa jadi tak pernah sempat kita lakukan esok hari. Semoga kita termasuk hamba yang sadar sebelum terlambat, yang kembali sebelum pintu ditutup, dan yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel Cahaya Umat dengan menekan like, subscribe, dan membagikannya kepada keluarga serta sahabat agar semakin banyak yang tercerahkan. Insya Allah, kita akan terus belajar, merenung, dan memperkuat iman bersama di channel Cahaya Umat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.